Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin asatidzah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah karena nikmat yang luar biasa kita terima, baik yang telah lalu maupun yang insya Allah akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan daning banyaknya kita tidak mungkin mampu menghitung nikmat Allah tersebut. Termasuk kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, termasuk kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berjuang dalam dunia pendidikan al-Islamiyah. Mudah-mudahan perjuangan kita selama ini dan yang datang mampu mendatangkan keikhlasan dari hati kita masing-masing, sehingga insya Allah mampu mendatangkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang istiqamah di jalan Islam hingga akhir zaman. Selamat datang, selamat bergabung kepada seluruh asatidzah al-Islamiyah di seluruh Indonesia. Walaupun Allah memberikan cobaan kepada kita dalam bentuk pandemi seperti ini, tapi insya Allah kita tetap punya gairah yang sangat tinggi dalam rangka melaksanakan amanah kita dalam dunia pendidikan. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah kita ketahui bersama, pertama telah menghapus ujian nasional, yang mana waktu itu ujian nasional dipakai sebagai alat ukur pemetaan mutu pendidikan di Indonesia. Ujian nasional juga waktu itu menentukan kelulusan yang luar biasa. Kalau nilainya kurang dari sekian, maka nggak lulus. Walaupun akhir-akhirnya tidak demikian. Nah, mulai tahun 2021, pemerintah menetapkan kebijakan baru, yaitu tentang asesmen nasional sedikit, kemudian akad. Karena ini virtual dan waktunya otomatis sangat mepet, kebetulan antum barangkali sudah ada yang libur karena pembagian rapat sudah dimulai atau sudah berlalu, barangkali juga masih ada yang di sekolah karena sekolah-sekolah kita ada yang pembagian rapotnya antara tanggal 21 sampai dengan 23. Yang jelas, mari kita senantiasa berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita, utamanya lagi memberikan kekuatan. Baik, asatidzah, dalam hal ini kita akan sedikit mempelajari tentang AKM. Ya, tentang AKM. Apa itu AKM dan seterusnya? Mari kita awali pembahasan ini diawali dengan bukan AKM dulu ya, tapi kita pelajari asesmen nasional dulu. Apa asesmen nasional itu? Kan sudah tersebar berita asesmen nasional menggantikan UN, asesmen nasional dan lain-lain dan lain-lain. Nah, asatidzah, kita kupas satu persatu tentang asesmen nasional. Baik, apa itu asesmen nasional? Barangkali para kepala sekolah sudah pernah mengikuti rapat-rapat di Kementerian Pendidikan, di Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten atau di tingkat kecamatan, dan sudah menerima dengan baik apa itu asesmen nasional. Hadirin rahimakumullah, materi ini saya ambil dari Pusmenjar Kemendikbud, Pusat
Asesmen dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kalau antum ingin membuka lebih dalam, mempelajari lebih luas lagi tentang asesmen nasional dan AKM, ada baiknya membuka webnya Kemendikbud, utamanya di situsnya Pusmenjar, Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbud. Nah, baik, kita cermati bersama-sama bahwa asesmen nasional adalah merupakan program penilaian terhadap mutu sekolah. Jadi mutu sekolah kita akan dilihat melalui instrumen penilaian. Dan siapa saja mengikuti? Sekolah, madrasah, dan program kesetaraan. Jadi nanti setiap sekolah wajib mengikuti asesmen nasional, akan kita perjelas di belakang. Nah, mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan dua hal. Jadi sekali lagi, ana ulang sedikit, asesmen nasional itu memang dilaksanakan secara nasional untuk menilai mutu setiap sekolah. Mutu itu dilihat dari mana? Yang pertama dari hasil belajar murid atau peserta didik. Nah, hasil belajar murid atau peserta didik itu ada dua hal. Yang pertama, mengenai keterampilan literasi numerasi, kemudian literasi membaca. Dan ini akan dinilai melalui AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Jadi untuk hasil belajar murid yang berupa pengetahuan akan dinilai melalui AKM. Apa yang dinilai? Itu adalah kemampuan atau kompetensi literasi membaca dan literasi numerasi. Kemudian yang kedua adalah karakter. Itu akan dinilai melalui survei karakter. Nah, asatidz rahimakumullah, pertanyaannya kenapa sih AKM yang merupakan bagian dari asesmen nasional itu hanya menilai literasi numerasi kemudian karakter? Asatidz rahimakumullah, sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwa tujuan pendidikan, tujuan sekolah adalah pengembangan kompetensi peserta didik dan pendidikan karakter. Nah, karena sekolah kita sekolah Islam, maka sangat luar biasa ketika kita mengutamakan pendidikan akhlak atau karakter tanpa mengesampingkan pendidikan umum. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa beliau diutus ke dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Nah, ini asatidz rahimakumullah, karena diutusnya Rasulullah ke dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak, maka sangat baik, sangat tepat ketika dalam pendidikan sekarang ini kita mengutamakan dan mengedepankan pendidikan akhlak. Karena apa? Kalau akhlak-akhlak anak-anak kita sudah baik, insya Allah yang lain akan mengikuti. Akan tetapi, walaupun pengetahuannya baik, pinter bahasa Inggris, matematika, kalau akhlaknya nggak baik, ya tetap nggak baik. Hancurlah semuanya. Tapi akhlak yang baik insya Allah bisa menghasilkan yang lain-lain lebih baik. Jadi sekali lagi saya mengajak antum semuanya, mari kita kedepankan pendidikan akhlak anak-anak kita. Walaupun pendidikan akhlak zaman sekarang Masya Allah beratnya luar biasa. Nah, ini agak menyimpang sedikit, asatidz rahimakumullah, perlu saya sampaikan kiranya bahwa dengan pembelajaran jarak jauh ini, dengan pembelajaran daring di masa pandemi ini, saya berpikir nampaknya
anak-anak itu sekarang ada peningkatan hobinya, peningkatan kesenangannya berkomunikasi atau mengoperasikan HP. Ya mohon maaf, bisa antum amati, antum cermati, khususnya untuk anak-anak kita sendiri ketika di rumah, mungkin ketika diskusi dengan para wali murid yang ada, sebelum masa pandemi, anak-anak kita, murid-murid kita, mungkin sehari berkomunikasi atau mengoperasikan HP itu hanya 1-2 jam. 2 jam itu mungkin sudah banyak secara umum. Karena HP-nya pinjam, dan lain sebagainya. Tapi di masa pandemi ini, Masya Allah, tidak sedikit orang-orang wali murid yang sengaja membelikan HP anak-anaknya dengan tujuan memperlancar proses pembelajaran. Itu positif, itu bagus. Tapi yang perlu kita waspadai adalah efek samping dari anak banyak mengoperasikan HP. Mohon maaf, yang tadinya nggak suka game, jadi suka game. Yang tadinya nggak suka nonton YouTube, jadi suka nonton YouTube. Yang tadinya nggak suka TikTokan, jadi suka TikTokan. Karena apa? Karena pegang HP lebih lama. Apalagi dibelikan HP oleh orang tuanya, kemudian orang tuanya sibuk bekerja dan sebagainya, kemudian juga orang tua melengkapi wifi di rumah dengan kapasitas sangat baik, dengan tujuan agar pembelajaran itu sukses, tapi efek sampingnya kurang mendapat perhatian. Jadi, asatidzah, ana mengajak antum semua untuk konsentrasi penuh dalam hal ini, karena bagaimanapun juga itu adalah kewajiban dan tanggung jawab kita untuk meningkatkan kemampuan anak-anak kita untuk mendidik karakter atau akhlak anak-anak kita. Baik asatidzah, kita kembali ke inti materi bahwa mutu pendidikan itu nanti melalui asesmen akan dinilai berdasarkan yang pertama hasil belajar peserta didik, yaitu melalui AKM dan survei karakter. Pesertanya siapa? Pesertanya adalah peserta didik. Nanti kita kupas satu persatu. Kemudian yang kedua, mutu satuan pendidikan itu diukur dari kualitas proses pembelajaran dan iklim satuan pendidikan. Jadi bukan hanya hasilnya yang disurvei atau diukur atau dinilai, tapi juga bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana iklim sekolah yang ada, dan itu semua yang mendukung mutu pembelajaran. Dan ini dinilai melalui survei lingkungan belajar. Jadi asesmen nasional itu sasarannya bukan hanya murid, tapi murid, guru, dan kepala sekolah. Itu tentang asesmen nasional sedikit, Ustadz sekalian. Kemudian pesertanya siapa? Pesertanya adalah seluruh satuan pendidikan di tingkat dasar dan menengah, termasuk pendidikan kesetaraan. Jadi setiap sekolah SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK itu semuanya wajib mengikuti asesmen nasional. Wajib. Termasuk yang wajib adalah pendidikan kesetaraan yang kita telah tahu semua. Nah, asatidzah rahimakumullah, tentang kepesertaan ini bagaimana? Tentang kepesertaan ini untuk AKM dan survei karakter itu diikuti oleh sebagian peserta didik. Jadi walaupun setiap sekolah ikut semua tanpa kecuali, dari tiap sekolah yang mengikuti adalah sebagian peserta didik. Itu pun hanya dari kelas 5 SDMI, kelas 8 SMP MTS, dan kelas 11 SMA, MA, SMK.
Nah, sudah seperti itu masih diambil sampel lagi asatidah. Untuk SD atau MI kelas 5 itu maksimal diikuti oleh 30 peserta tiap sekolah. Jadi kalau murid antum kelas 5 itu ada 50, nanti yang diikut sertakan hanya 30. Walaupun muridnya nanti 150, yang disertakan hanya 30 peserta didik untuk SD dan MI. Nah, untuk SMP, MTS, dan SMA, MA, SMK, kelas 11, itu maksimal 45 murid. Jadi, kalau SDMI 30 peserta didik, kalau SMP dan SMA, kelas 8 dan kelas 11, itu maksimal 45 peserta didik. Nah, asatidzah rahimakumullah, bagaimana kalau murid kelas 5-nya nggak sampai 30 misalnya? Misalnya murid kelas 5-nya hanya 25. Berarti menurut kebijakan Kemendikbud menjadi peserta semua. Jadi kalau kurang dari batas maksimal untuk SDMI 30, kemudian SMP ke atas 45, itu semua peserta didik kelas yang terkait mengikuti sebagai peserta asesmen nasional. Nah, jadi sekali lagi ketika murid-murid kita kurang dari 30 yang SDMI, kurang dari 45, otomatis yang SMP SMA, otomatis semuanya menjadi peserta. Kemudian pemilihannya bagaimana? Pemilihannya itu dipilih secara acak oleh Kemendikbud. Jadi Kemendikbud sudah punya data nih, data kelas 5, kelas 8, kelas 11, itu Kemendikbud akan memilih secara acak peserta didik sebagai calon peserta asesmen nasional. Jadi kita tidak bisa mengajukan yang pinter-pinter saja, nggak bisa. Kita tidak bisa mengajukan yang kreatif-kreatif saja, nggak bisa. Karena akan dipilih secara acak. Nah, itu. Kemudian asatidzah, kalau untuk pendidikan kesetaraan itu bukan di kelas kelas 5, kelas 8 atau kelas 11, tapi diikuti oleh kelas akhir setiap jenjang. Jadi kalau SDMI otomatis kelas 6, SMP MTS kelas 9, dan SMA SMK MA itu kelas 12. Nah, itu tentang kepesertaan dari murid atau peserta didik. Nah, asatidzah, terus pertanyaannya lagi, kalau begitu kelulusannya bagaimana? Kelulusan anak-anak kita, itu nanti akan kita bahas berikutnya. Kemudian asatidzah, yang pertama tadi adalah AKM. Kemudian di samping AKM, ada juga tadi survei karakter. Kemudian berikutnya ada survei lingkungan belajar yang diikuti oleh kepala sekolah dan guru. Pertanyaannya adalah gini. Kalau setiap sekolah wajib mengikuti asesmen nasional, kemudian anak-anak itu perwakilan, bagaimana kalau kepala sekolah dan guru? Kalau kepala sekolah dan guru semuanya wajib mengikuti. Jadi semuanya wajib mengikuti survei lingkungan belajar. Nah, itu sedikit gambaran tentang pesertanya. Nah, asatidzah, kan banyak tersiar berita, tersiar kabar bahwa peran asesmen nasional itu menggantikan UN. Nah, asatidzah, asesmen nasional tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individu. Beda dengan UN. Kalau UN itu adalah mengukur prestasi hasil belajar murid secara individu. Makanya si fulan nilai ujian nasional sekian rata-rata, IPA sekian, matematika sekian. Nah,
asesmen nasional tidak mengukur, tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi peserta didik secara individu. Tidak. Akan tetapi, asesmen nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi. Nah, jadi asesmen nasional itu menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan mutu sekolah dan mengevaluasi sistem pendidikan. Jadi, apakah sistem pendidikan di Indonesia sudah baik atau belum? Itu salah satunya melalui asesmen nasional. Nah, jadi nanti sekolah-sekolah kita ketika dipetakan melalui asesmen nasional itu, di mana nilai atau mutu sekolah kita yang secara umum akan menggambarkan mutu sekolah secara nasional. Jadi sekali lagi, asesmen nasional tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi murid secara individu, tapi menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Jadi memang dalam hal ini sangat jauh. Dan ini bisa dikatakan bahwa asesmen nasional itu adalah untuk tujuan akhirnya adalah untuk mengevaluasi sistem pendidikan. Untuk memotret dan memetakan mutu sekolah-sekolah yang ada. Dan itu tidak membedakan antara sekolah negeri, sekolah swasta, intinya setiap satuan pendidikan itu wajib mengikuti asesmen nasional, walaupun muridnya itu adalah perwakilan yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, seterusnya Asatidzah. Sekarang instrumennya. Nah, instrumen untuk asesmen nasional itu yang pertama adalah AKM. Asesmen kompetensi minimum. Yang mana dalam AKM ini dilaksanakan untuk mengukur kemampuan atau kompetensi peserta didik terkait dengan literasi membaca dan literasi matematika. Nah, asatidzah rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui yang namanya keterampilan literasi kan banyak ya. Ada literasi membaca, literasi matematika, literasi sains, literasi budaya, dan yang lain-lain ada 8 literasi dasar. Kenapa dari 8 literasi dasar yang diteskan dalam asesmen kompetensi minimal itu hanya 2, yaitu membaca dan literasi matematika. Kalau dari sumber yang saya ketahui, untuk tahun 2021 ada 2 kemampuan literasi peserta didik yang akan diukur, yaitu membaca dan literasi matematika. Bisa jadi tahun-tahun ke depan, bisa jadi yang kita nggak tahu, 8 kemampuan literasi akan diukur semua. Tapi untuk tahun 2021, literasi yang diukur adalah literasi membaca dan numerasi. Kenapa? Nah, ini asatidzah. Kedua literasi tersebut itu sangat dibutuhkan dan sangat mendasar diperlukan oleh semua peserta didik. Jadi menurut teori, menurut apa yang diungkapkan oleh Kemendikbud, bahwa kedua literasi, membaca dan numerasi, itu merupakan kompetensi yang sangat mendasar, yang sangat diperlukan oleh semua murid. Sehingga murid itu bisa menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari, bisa menghadapi tantangan hidup, harapannya seperti itu. Nah, maka sekali lagi yang diteskan adalah membaca dan numerasi. Nah, untuk itu
kita mesti melihat apa iya, dan nanti kita lihat ke belakang. Nah, baik, sebelum saya teruskan Ustaz-Ustaz sekalian, karena ini yang diikut sertakan dalam AKM adalah perwakilan dari kelas 5, 8, dan 11. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kelas 1, 2, 3, 4, 6, dan seterusnya. Asatidzah rahimakumullah, untuk dapat mengerjakan soal-soal AKM dengan baik, proses pembelajarannya pun harus mengarah ke sana. Jadi, kalau proses pembelajaran di kelas 1, kelas 2, dan seterusnya itu seperti sekarang, kemungkinan anak bisa mengerjakan AKM itu dengan baik itu kecil. Maka Kemendikbud sudah menerbitkan juga contoh-contoh soal AKM untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Jadi kita mesti membiasakan anak untuk biasa menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Nah, asatidzah, kemudian yang kedua, instrumen AKM, instrumen asesmen nasional adalah survei karakter. Ini untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter peserta didik. Nah, kalau melihat instrumen asesmen nasional yang dua ini, pertanyaannya adalah, bisakah anak didrill, anak betul-betul digeber istilah gasnya itu seperti persiapan ujian nasional? Nampaknya tidak. Karena apa? Karena soal-soalnya sangat berbeda, nanti di akhir ini akan kita lihat bersama-sama. Jadi nggak bisa didrill, bisanya adalah anak dibiasakan dengan bagaimana penyelesaian permasalahan hidup dalam yang tertuang dalam AKM. Apalagi karakter nggak bisa dipersiapkan, nanti akan terlihat bagaimana karakter anak yang sungguhnya akan terlihat dalam survei karakter itu. Nah, instrumen yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, survei lingkungan belajar ini pesertanya atau sasarannya adalah seluruh guru dan kepala sekolah. Untuk apa? Untuk mengukur berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Nah, itu kemudian kita teruskan lagi, kapan waktu pelaksanaannya? Asatidzah rahimakumullah, waktu pelaksanaan asesmen nasional itu pemerintah merencanakan untuk kelas 8 dan kelas 11. Jadi untuk SMP MTS dan SMA MA SMK direncanakan pada bulan Maret sampai April. Nampaknya jadwal tersebut juga sudah muncul dari Kementerian Pendidikan. Maret sudah muncul jadwal pelaksanaan asesmen nasional. Kemudian untuk kelas 5 SDMI, insya Allah pemerintah merencanakan pada bulan Agustus 2021. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa, ini berbalik ke belakang sedikit lagi, kenapa yang ikut asesmen nasional dalam hal ini peserta didik adalah AKM dan survei karakter itu kelas 5 dan kelas 8 serta kelas 11. Kenapa bukan kelas akhir? Asatidzah rahimakumullah, sebagaimana di depan sudah saya sampaikan bahwa tujuannya adalah untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada. Jadi dari hasil AKM, dari hasil survei karakter, dari hasil survei lingkungan sekolah, ketika dilaksanakan di kelas 5
kelas 11 itu sekolah masih punya kesempatan 1 tahun lagi untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dialami dan diperoleh oleh anak didik kita. Jadi umumnya hasil AKM dan survei karakter kelas 5 masih kurang baik. Nah, sekolah 1 tahun minimal untuk mengadakan perbaikan. Sehingga lulusannya itu insya Allah minimal ya walaupun nggak ideal lah ya, lebih baik daripada sebelumnya. Nah, asatidzah, sebagaimana tadi disampaikan bahwa bulan Maret April adalah pelaksanaan asesmen nasional untuk SMP SMA, kemudian Agustus itu SDMI. Nah, asesmen nasional akan dilaksanakan 2 hari. Jadi sangat beda dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional itu dilaksanakan selama 4 hari atau 3 hari sesuai dengan jumlah mapel yang di-UN-kan, tapi asesmen nasional itu dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama itu untuk asesmen literasi, membaca, dan survei karakter. Ini hari pertama. Kemudian hari kedua, untuk asesmen numerasi atau matematika dan survei lingkungan belajar. Nah, asatidzah, pertanyaannya gini, untuk survei lingkungan belajar apakah harus dikerjakan saat itu? Nah, untuk survei lingkungan belajar yang diikuti oleh kepala sekolah dan guru, itu menurut rencana dalam Kemendikbud itu dilaksanakan selama 2-4 hari. Dan guru bisa mengisi asesmen itu dari rumah atau dari sekolah. Itu. Jadi 2 hari itu, yang pertama adalah untuk asesmen literasi dan survei karakter, yang kedua untuk asesmen numerasi dan survei lingkungan belajar. Nah, berikutnya asatidzah. Sekarang kita mesti mengetahui sarana pendukungnya. Apa? Seperti ujian nasional yang berbasis komputer, tapi ini lebih ringan. Misalnya nggak harus setiap sekolah nggak harus punya server misalnya gitu loh. Jadi itu komputer klien dengan memori 2 GB itu cukup untuk kliennya. Resolusinya 1024 kali 720. Windows 7 ke atas. Nah, Chrome OS. Nah, ini harus ada bandwidth untuk bisa diikuti oleh 15 klien dengan 12 Mbps. Jadi sama seperti ujian nasional berbasis komputer, cuma spesifikasinya lebih rendah. Yang kedua adalah jaringan internet itu harus ada. Karena asesmen nasional itu dilaksanakan mayoritas itu dengan melalui internet. Kemudian yang ketiga, harus ada operator teknis, ya seperti UN berbasis komputer itu. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau sekolah itu belum memiliki sarana pendukung tersebut? Banyak cara, Ustadz sekalian, banyak cara. Yang pertama bisa jadi memakai laptop yang dimiliki oleh guru-guru, bisa jadi begitu. Atau meminjam laptop pada wali murid, misalnya gitu. Atau jurus terakhir, bisa numpang ke sekolah-sekolah lain yang punya labcom dan jaringan internet yang baik. Jadi tidak harus sekolah buru-buru membeli padahal anggarannya itu yang untuk itu belum ada. Tapi itu yang penting ada. Masalah pengadanya pakai laptop guru, pakai laptop pinjam wali murid, atau numpang di sekolah lain. Seperti dulu-dulu kan ketika ujian nasional begitu, Ustaz. Ketika ujian nasional
semuanya berbasis komputer, banyak SD yang SMP, MTS yang nginduk ke SMK, SMP tertentu nginduk ke SMP yang lain dan lain sebagainya. Jadi ini minimal yang disediakan oleh sekolah untuk mengikuti asesmen nasional. Dan lebih jelasnya nanti kalau sudah ada sosialisasi dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu adalah tentang sarana pendukung. Nah, asatidzah, untuk asesmen nasional ini pertanyaannya adalah apa kaitannya dengan kurikulum? Nanti kita akan bahas di AKM-nya.